kita doa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna lahu munqalibun. Amin. Amin. Hai. Hai. Say hi. Hai. Apa lu? Saat kami mulai memasuki perbatasan Kota Padang dan pesisir selatan, teman-teman yang berasal dari sana, mereka mulai maju ke depan. Dengan wajah yang berseri-seri, mereka memperlihatkan kepada kami, ini tugu perbatasan Kota Padang dan Painan. Dan mereka juga memperlihatkan kepada kami tempat persinggahan favorit mereka sebelum mereka ke Padang. Antusiasme mereka begitu menular, seolah-olah mereka mengatakan kepada kami begitu hangatnya kampung halaman mereka. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini, namanya ruang Ahmad Bahari, para PT Pelabuhan Bersama dengan Bengkulu. Dan puji syukur kepada Allah SWT. Salam bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kami ucapkan selamat datang, mari kami ucapkan selamat datang kepada tim dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol, terutama juga Bapak Ibu dan Sekretari, sama adik-adik mahasiswa semua. Dan boleh kami sampaikan, mohon maaf penyambutannya kita sedapatnya aja, mohon izin mohon maaf ya Bapak Ibu dan semua. Baik. Jadi salam juga dari manajemen kami. Kebetulan beberapa manajemen kami juga ada yang lagi dinas ke Jakarta juga. Untuk mungkin itu aja sambutan dari kami. Saya mau kirim manajemen selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua. Semoga apa yang diharapkan dapat di sini dapat yang minimal yang diharapkan ya, mudah-mudahan ya. Tapi untuk persingkat waktu, untuk selanjutnya kami serahkan ke Rasa Pilih untuk mengambilnya. Silakan. Tadi orang Palestina sudah 2 hari nggak makan ini. Jadi Pak, kita bersyukur alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Ade dan tim. Kami pertama memohon maaf atas kegaduhan ini karena seharusnya kami sudah menyampaikan surat itu jauh-jauh hari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivoni Putri Yolandia dengan NIM 211020072. Nah, sekarang saya lagi berada di Pelabuhan Bay Bengkulu. Pelabuhan ini terletak di wilayah Teluk Sepang, Kota Bengkulu, yang berperan strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, distribusi barang, serta sektor ekonomi lainnya di wilayah Barat Sumatera. Karena udah lapar, kita makan dulu. Dimanapun tempatnya, asalkan sama mereka, itu akan terasa nikmat. Setelah perut kenyang, kita melanjutkan perjalanan menuju Benteng Marlborough. Benteng ini merupakan salah satu peninggalan sejarah kolonial Inggris di Indonesia yang terletak di Bengkulu, tepatnya di kawasan Pantai Tapak Paderi. Dibangun pada tahun 1714 sampai 1719 oleh H. Benteng apa namanya? Benteng Marlborough. Benteng Marlborough dibangun pada tahun 1714 sampai 1719 oleh kolonial Inggris di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collett. Benteng ini diberi nama Marlborough sebagai penghormatan kepada John Churchill, Duke of Marlborough, seorang pahlawan militer Inggris. Benteng ini digunakan sebagai markas East India Company atau EAC di pantai barat Sumatera, berfungsi untuk melindungi kepentingan dagang Inggris, khususnya perdagangan lada yang menjadi komoditas utama pada masa itu. Selain itu, benteng ini juga menjadi pusat pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Pada tahun 1824, melalui Perjanjian London, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda sebagai bagian dari pertukaran wilayah. Dalam kesepakatan itu, Inggris memperoleh Malaka, sementara Belanda menguasai Bengkulu. Nah, benteng ini kemudian digunakan oleh kolonial Belanda sebagai markas militer hingga pendudukan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Setelah Indonesia merdeka, benteng ini menjadi bagian dari sejarah perjuangan bangsa. Sekarang, benteng ini difungsikan sebagai situs wisata sejarah dan budaya. Selanjutnya kita ke halaman Benteng Marlborough. Di halaman ini terdapat sejumlah meriam yang dulunya digunakan untuk pertahanan. Seperti yang kita lihat, terdapat beberapa ruangan yang dipagari, termasuk penjara yang digunakan untuk menahan para pemberontak, musuh atau tahanan politik selama masa penjajahan Inggris. Meskipun tidak banyak artefak asli yang ditemukan di penjara, beberapa dokumen dan peta yang menggambarkan sejarah dan peristiwa yang terjadi di sekitar benteng telah dipajang di dalam ruang penjara. Dokumen-dokumen ini memberikan wawasan lebih dalam mengenai peran penjara dan benteng dalam perlawanan terhadap penjajahan Inggris. Peta-peta yang menunjukkan rute-rute perdagangan dan pergerakan pasukan Inggris seringkali menjadi salah satu informasi penting yang ditemukan di dalam benteng ini. Beberapa ruangan dalam penjara dikelilingi oleh jejak-jejak sejarah, seperti bekas bangku kayu atau tempat tidur sederhana yang digunakan para tahanan. Selanjutnya kita ke atas Benteng Marlborough. Tempat ini tidak hanya menyuguhkan pemandangan indah, tetapi juga kesempatan untuk merenungkan perjalanan sejarah yang panjang yang dilalui benteng ini. Benteng Marlborough adalah warisan sejarah yang tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan di masa kolonial, tetapi juga sebagai saksi perjalanan panjang kolonialisme dan perjuangan rakyat Bengkulu. Kini, benteng ini menjadi monumen penting yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini, serta menjadi aset berharga dalam upaya pelestarian budaya dan sejarah Indonesia. See you Bengkulu dari SPIC.